Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom, selamat malam sahabat WB, dimanapun teman-teman berada. Wah, maaf ya, hari ini saya terlambat beberapa menit karena tadi kami habis dari ini ya, camp Wanita Bijak Malang. Jadi tadi masih siap-siap, saya sempat kecapean ya, ketiduran sebentar. Mohon maaf ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Kami dari Wanita Bijak Malang barusan selesai camp Wanita Bijak Ibu ya, mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Puji Tuhan, dari yang pesertanya sangat masih sedikit, tapi Tuhan bekerja. Tuhan berikan, datangkan wanita-wanita yang rindu dipulihkan ya. Dan bahkan hari ini tadi 49 peserta ya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita nggak akan sendirian ya. Halo, shalom, ini udah ada Kak Leli dari WB Surabaya yang akan bergabung dan membagikan firman Tuhan ya, tentunya juga pengalamannya ya. Nah, sebelum saya memanggil Kak Leli, nah ini saya menyapa ibu-ibu yang sudah bergabung. Halo Ibu Kristina Nisa. Oh, ini dari BB Malang ya. Shalom. Halo Ibu Suparji. Shalom, selamat malam ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang wanita dan emosinya. Gimana kalau ibu-ibu, teman-teman, emosi ibu-ibu sepanjang minggu ini ya. Semoga ibu-ibu dalam keadaan emosi yang sehat ya. Oh ya, wah, ibu juga luar biasa ya, baru selesai tadi ya, langsung bergabung dengan IG-nya Wanita Bijak. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Kak Leli dari WB Surabaya. Nah, sudah invited. Nah, ini masih ini ya. Nah, puji Tuhan udah bergabung. Shalom Kak Leli. Shalom. Waduh, suara merdunya. Kameranya kebalik Kak. Nah, udah muncul wajah cantiknya. Okay. Maaf Kak Leli, saya terlambat beberapa menit. Ya. Aduh. Habis camp ya, Kak Yosi ya. Baru selesai camp jam 4, lalu ada besuk seorang jemaat yang sakit. Wah. Baru nyampe. Maaf Kak Leli. Iya, gak apa-apa Kak Yosi. Kalau nggak salah Kak Leli juga habis pelayanan ya, baru pulang kemarin ya? Iya, saya habis pelayanan retreat senior. Wow. Jadi melayani Oma dan Opa. Kami ajak jalan-jalan ke Sarangan. Ya. Wow, keren, luar biasa ya. Selain di WB, ada pelayanan-pelayanan lain yang Kak Leli lakukan ya. Gimana ya, kabarnya Kak Leli? Puji Tuhan, luar biasa, baik sekali. Gimana Kak Yosi? Ya. Sudah seger ya? Iya, habis mandi keramas ini. Kalau saya sukacita, capek, jujur capek Kak, ngantuk, tapi ya sukacita ya, karena ngalami pertolongan Tuhan. Kalau boleh sedikit sharing ya, WB Malang kemarin itu Hamin 2 minggu Kak, peserta itu baru 11. Oh, bener luar biasa. Ya, nggak mudah ya, karena sudah sekian lama WB itu tentunya udah banyak yang ikut gitu. Saya ngajak teman-teman kanan kiri udah banyak ikut WB dan sebagainya. Sampai benar-benar panitia merasa tuh susah banget ya cari peserta ya. Bukan hanya Surabaya berarti ya? Oh iya, di mana-mana Kak. Iya. Kami langsung bagi doa puasa kepada setiap fast. Fastnya banyak loh Kak, padahal
Kelasnya luar biasa. Oh, iya, iya, iya. Rajin, banyak panitianya luar biasa. Tapi kok nggak ada peserta? Jujur ya. Nah, sampai akhirnya Hamin 2 minggu itu kami benar-benar kumpul, doa langsung dibagi lagi per kelompok dan sebagainya. Nah, itu caranya Tuhan ajaib ya. Yes. Mendekati itu Tuhan datangkan. Padahal kita pikir, sudah 30 aja puji Tuhan gitu ya. Pokoknya 30 jalan. Ternyata Iya. 50 Kak, puji Tuhan. Wow. 50 Iya. 50 sampai istilahnya akhirnya kami yang nolak. Udah stop nggak ada fasnya. Oh, iya. Dan yang luar biasa Kak, waktu camp sejak hari pertama itu benar-benar peserta sangat antusias, sangat terbuka, responnya positif, dan kami benar-benar ngalami bahwa Tuhan itu kayak gini kalau udah bekerja ya. Ajaib dan luar biasa. Wow, penuh sukacita Kak. Seneng gitu rasanya, mereka tuh wah semangat, responnya sangat baik. Jadi benar-benar ya Tuhan itu punya caranya sendiri. Iya, betul. Kita cuma seneng ya kalau ngelihat wanita-wanita itu dipulihkan ya. Mereka mengerti posisinya, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Itu yang paling penting. Amin. Tahu tujuan, iya, Kak. Tujuan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, tentunya juga hari ini ya Kak ya, kita juga bicara tentang satu tema yang luar biasa, yaitu wanita dan emosinya. Ya. Yang kita percaya Tuhan ciptakan wanita dan emosinya yang itu juga nggak kebetulan, tapi ada tujuan Tuhan yang indah ya, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai membicarakan tema yang Kak Lely akan share, kita mulai dengan doa ya Kak Lely. Ya. Saya akan pimpin dengan doa, nanti terakhir baru Kak Lely ya. Mari kita berdoa sama-sama teman-teman. Tuhan terima kasih, kami sudah melewati waktu demi waktu bersama Engkau. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, malam hari ini kami mau berbagi tentang satu tema yang relevan dengan kehidupan kami sebagai wanita, yaitu wanita dan emosinya. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Bu Lely, Kak Lely Tuhan, supaya apa yang di-sharingkan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Urapi Tuhan, apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi rema di dalam hatinya, itu yang dibagikannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Kak Lely. Iya, puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Bagi saya ini adalah satu kehormatan untuk saya bisa gabung di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Dan saya ingin membagikan sedikit dari pengalaman saya. Dan malam hari ini kita akan membahas seperti tadi Kak Yosi bilang bahwa ada tema ya. Temanya yaitu wanita dan emosinya. Saya percaya bahwa setiap kita ini punya, terkhususnya wanita ya, bukan hanya sebetulnya emosi itu pria juga punya ya, cuman dominannya itu di wanita ya, karena wanita ini adalah makhluk halus, tapi bukan setan ya. Makhluk halus itu semuanya itu dikaitkan dengan perasaan ya, dan itu yang membuat wanita sisi emosinya ini jadi lebih cenderung dominan ya. Nah, wanita ini gampang sekali sebetulnya ya, bisa gampang sekali cepat gembira, gembiranya itu bisa meluap-luap gitu ya. Nah, bisa cepat sekali dengan situasi tertentu tiba-tiba sedih ya, tiba-tiba sedih sekali ya. Nah, dari sisi emosi ini ada dua ya yang bisa dialami kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Tentunya yang keluar adalah sisi negatif ya, tapi ada juga kalau kita bisa mengendalikan, kita bisa memakai emosi kita dengan benar, yang keluar adalah emosi yang positif ya. Nah, apa yang terjadi jika wanita itu dikendalikan dengan emosi yang negatif? Ya, saya percaya bahwa ini juga terjadilah dengan semua wanita. Kak Yosi juga pastinya pernah ngalami ya Kak Yos ya? Wah, makanan sehari-hari Kak itu Kak, bukan ngalamin lagi. Gitu ya. Ya,
Ya. Jadi setiap kita wanita ini memang benar-benar luar biasa diciptakan Tuhan dengan sisi-sisi yang sungguh-sungguh dominan dalam setiap kehidupan kita. Nah itu bagi saya itu adalah satu kepercayaan yang luar biasa ya. Tetapi apakah kita bisa menggunakan kepercayaan emosi yang Tuhan titipkan di hidup kita para wanita ini dengan sesuatu yang bisa kita serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Istilahnya, apakah emosi kita ini kita juga kendalikan bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita sendiri yang mengendalikan, saya percaya pasti yang keluar cuma negatif lah. Sisi negatifnya manusia ini kecenderungannya itu kan pakai hatinya sendiri, pakai pikirannya sendiri, pakai perasaan-perasaan dan cenderungnya memang perasaan yang muncul ya. Nah, pasti kalau perasaan yang muncul ini yang keluar itu pasti negatif, ya. Nah, dampak dari emosi yang negatif itu biasanya itu merusak. Satu, suasana bisa rusak, ya. Kedua, hubungan, merusak hubungan. Hubungan itu berbicara terutama di dalam keluarga. Sisi negatifnya itu adalah kita rusak hubungan kita dengan keluarga sendiri. Ya gimana nggak rusak ya Kak ya. Sehari-hari kita ketemunya sama suami. Atau nggak sama suami, sama saudara lah ya di rumah. Ya mungkin ada beberapa yang belum menikah. Kalau kita tidak kendalikan sisi emosi kita ini dan kita bawa ke dalam tangan Tuhan betul-betul, karena sisi emosi ini perlu dikendalikan dan perlu disengaja untuk kita ini belajar. Dan kita harus latih. Kalau nggak dilatih juga percuma Kak Yos. Ya selama ini sih apa yang jadi pengalaman saya begitu ya. Kalau saya mengumbar semua emosi saya mengumbar, saya menuruti perasaan saya, jadinya itu bakalan, aduh benar-benar ya. Satu, suasana rusak, kedua tadi itu hubungan, terutama di dalam keluarga. Hubungan dengan suami pasti nggak enak, hubungan dengan anak-anak pun pasti tidak enak. Nah, yang terkena dampaknya yaitu keluarga kita, suami, anak-anak, ya, pembantu kita. Karena mereka nggak tahu apa-apa, kadang-kadang dia ngomong apa sedikit, kita pasti semprot dengan omongan yang nggak enak, ya. Sesuai. Jadi, apa yang ada dalam hati kita, itu pasti keluar dari mulut kita. Ya. Itu menggambarkan bahwa pikiran dan hati kita yang negatif tidak mungkin pikiran kita dan hati kita kalau lagi nggak enak yang keluar dari sini positif apa ya, bisa Kak? Mungkin, mungkin. Ya, semua itu pasti dikendalikan dengan hati dan pikiran kita. Ya, jadi waktu saya juga merasakan bahwa aduh kok saya ini jadi apa ya, serasa saya tuh semena-mena ya di rumah dengan sisi emosi yang tidak bisa saya kendalikan dulu ya, maksudnya sebelum saya mengerti sebelum bertobat. Ya betul betul, sebelum bertobat, sebelum belajar. Karena apa, kita mengendalikan ini tidak bisa dengan sendirinya loh Kak, ya toh. Kita harus mencari, kita harus benar-benar cari firman, cari Tuhan. Sebab yang bisa membantu kita untuk mengendalikan sisi emosi kita, bisa menyembuhkan sisi negatif emosi kita itu cuma Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Jadi pada waktu saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, yang keluar pasti emosi yang meledak-ledak, emosi yang sungguh-sungguh merusak suasana. Dan akibatnya semuanya itu jadi kacau, ya. Itu relasi emosi yang negatif, ya. Pastinya itu merusak hubungan. Yang kedua bukan hanya keluarga, tetapi pada waktu kita nggak sengaja teman kita telepon, atau kita sedang nggak enak hati, tapi kita harus ketemu sama teman kita, ya. Betul. Wah itu sangat-sangat nggak enak sekali, ya. Kadang-kadang teman kita ini kadang-kadang mungkin maksudnya bercanda, guyonan, gitu ya. Kitanya nggak siap, hati kita lagi nggak enak, emosi kita ini lagi emosi yang negatif nih yang keluar ini, ya pastilah kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun buat teman-teman kita. Pastilah kita juga akan menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah itu yang membuat kita ini menjadi wanita yang sungguh-sungguh tidak berdampak baik, tapi merugikan orang lain ya. Jadi
Setuju sekali. Apa efek-efeknya itu banyak sekali waktu kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ya. Yang terutama adalah merusak hubungan, itu pasti itu, ya, tidak bisa dipungkiri. Betul. Ya, Betul. itu saya juga itu saya juga pernah alami dengan anak saya yang kedua, ya, dengan anak saya yang kedua, saya merasa bahwa ini saya tidak sengaja, ya, tidak dengan sengaja saya merasakan bahwa anak saya yang kedua ini jadi troublemaker, gitu. Nah, saya tuh pernah diomongin sama teman saya, wah, Cik, kayaknya ya salibmu itu anakmu yang kedua. Wow. Saya itu sudah sudah dalam hati tak tolak gitu ya, nggak mungkin lah. Ini bukan membangun kan, bukan membangun kan kata. Tetapi waktu saya istilahnya gini, buka celah dalam hati saya dan pikiran saya, itu masuk loh Kak Yus. Tungguan, jadi kata-kata itu nyangkut di pikiran saya. Iya, gitu Kak Yus ya. Jangan-jangan iya. Jadi dan itu mempengaruhi apa Kak? Mempengaruhi apa? Mempengaruhi sisi emosi saya. Mempengaruhi sisi emosi saya. Paling dipengaruhi itu adalah emosi saya. Jadi pada waktu saya berinteraksi dengan dia, ya, dia melakukan satu kesalahan, ya, kesalahan mungkin itu kesalahan kecil, itu saya bisa meledak-ledak. Saya bisa marah sama dia. Memarahi dia dengan cara yang berlebihan. Betul, betul. Ya. Yang terakhir yang saya lakukan waktu itu dia kelas 5 SD, dia itu berbuat sesuatu yang membuat saya, sebelumnya saya sudah jengkel Kak sebenarnya. Ya. Jadi memang ada satu masalah, pada waktu saya mengizinkan masalah itu terus menghinggapi saya, ada dalam diri saya tidak bawa ke Tuhan. Itu terus dalam satu hari itu terus mengubek-ubek hati saya, mengodak-aduk hati saya dan pikiran saya. Ditambahi anak saya berbuat sesuatu yang membuat saya ini jengkel sekali, ya, mengecewakan saya banget gitu ya. Itu saya sudah tahu firman loh Kak, ya. Saya sudah belajar firman. Ikut WB loh. Ikut WB. Udah ikut WB itu. Ya. Nah itu Kak. Betapa pentingnya sisi emosi di dalam kehidupan wanita itu mempengaruhi parenting, hubungan dengan anak, suami, gitu ya. Meskipun kadang secara pengetahuan kita udah paham ya tentang PEW itu loh Kak, problem emosi wanita. Tetapi Kak Lely mau sampaikan itu kan tidak otomatis. Nah ya, tidak otomatis kita tuh langsung wah. Nah tentunya butuh proses. Nah, menurut Kak Lely gimana sih Kak proses yang real yang Kak Lely alami bersama Tuhan? Nah, ini mumpung ada ibu-ibu yang mungkin baru ikut camp. Nah, ini cocok banget Kak. Yang habis pulang malah ujiannya itu biasanya tambah besar Kak. Iya. Ya, seperti saya juga ya ibu-ibu ya yang barusan mengikuti camp. Kita tahu bahwa setelah pulang dari camp itu bukan berarti kita sudah jadi Wonder Woman ya, yang bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, gak mungkin. Justru ini adalah awal kita belajar. Belajar apa? Belajar mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari selama 3 hari 2 malam. Nginep gak Kak Yos? Enggak Kak, 3 hari pulang pergi. Oke ya. Oke ya. Kita belajar selama 3 hari ya, pulang pergi itu. Justru di waktu itu kita bisa praktek. Waktu kita pulang kita praktek. Seperti saya dulu, saya pulang itu sebetulnya saya ikut WB itu juga tidak menjawab sih kebutuhan saya waktu itu. Tapi ternyata nggak langsung. Iya. Kalau menurut saya ini bukan jawaban dari Tuhan, tapi ternyata bukan itu loh yang Tuhan maksud buat saya loh. Sungguhan loh Kak Yos. Jadi istilahnya itu apa ya, kalau dibilang akil balik ya. Akil balik proses kehidupan saya sejak saya pulang dari WB. Oh, jadi pulang dari WB justru membuat banyak perubahan gitu ya. Betul Kak Yus, Kak Yus. Ya, dengan saya terus aktif juga di Wanita Bijak itu membuat saya terus dapat sesuatu lagi ya. Nah, di situ yang paling memberkati saya, paling menohok dalam sesi-sesi yang saya ikuti itu adalah memang emosi ya.
PEW itu tadi ya, problem emosi wanita. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, prosesnya itu setelah saya pulang, Tuhan ini kok enggak menjawab. Tapi ternyata Tuhan itu bukan ingin menjawab kebutuhan saya. Tuhan lebih tahu kebutuhan saya yang harus dikerjakan dulu gitu loh. Lebih tahu kebutuhan yang harus diselesaikan dulu. Ternyata tuh hati saya. Jadi mindset saya ini loh Kak. Jadi mindset saya ini yang harus dirubah. Ya dengan saya pulang dari WB, saya belajar. Ya wis Tuhan. Saya katakan saya mau Tuhan, saya mau belajar Tuhan, saya mau sepakat dengan Tuhan. Tapi saya ini tidak mampu kalau saya sendiri, saya bilang gitu. Saya doanya gitu sama Tuhan. Saya cuma mau minta Tuhan yang ngajari saya bilang gitu. Saya cuma bisa melakukan semua itu dengan pertolongan yang dari Tuhan. Ajari saya Tuhan, gimana caranya saya bisa menyelesaikan sisi-sisi negatif dari emosi saya ini Tuhan. Karena memang itu yang paling menonjol. Karena saya punya latar belakang pola asuh itu keras Kak Yos. Ya. Jadi itu sangat mempengaruhi saya karena saya melihat apa yang dilakukan mami saya ya. Mami saya kan, apalagi mami saya orang tua tunggal. Jadi saya sejak kelas 1 SD saya sudah ditinggal sama papi saya karena papi saya berpetualang ya. Nah, jadi saya cuman istilahnya tuh pola asuhnya dibesarkan oleh seorang mami ya. Yes. Dan mami saya tuh seorang wanita pekerja keras gitu. Dengan membesarkan 3 anak sendiri. Nah, itu yang membentuk saya juga menjadi seperti pola yang dilakukan mami saya. Jadi kalau saya dulu itu marah, kalau mami saya marah ya, pokoknya kamu jangan sampai lari dari depannya mami. Kalau kamu lari, kamu tambah hancur nanti. Itu yang nancep di pikiran saya. Otomatis trauma-trauma itu keluar ya Kak ya. Nah, secara tidak sengaja, sebetulnya saya juga nggak mau memperlakukan anak saya seperti itu. Tapi nggak mau trauma itu tetap nempel. Tetap nempel dan saya bawa sampai saya menikah, sampai saya punya anak ya. Dan anak itu yang Kak Leli perlakukan ke anak-anak juga ya Kak ya? Betul. Tapi sebetulnya dari dalam hati saya itu sebenarnya aku nggak mau nanti aku memperlakukan anak saya seperti ini. Tapi nggak bisa, itu tetap terjadi karena saya nggak pernah selesaikan. Karena nggak pernah diselesaikan. Nah, dari situ terus ya sampai akhirnya saya ketemu ke gereja Kak. Cuman kadang di gereja ini kan nggak kebahas toh sampai dari detail-detail yang seperti ini. Betul. Makanya Tuhan itu yang membuat kadang kayak ada sisi-sisi yang nggak berubah-berubah ya, kayak belum tersentuh gitu ya Kak ya. Yes. Betul. Nah, memang saya pulang dari WB itu saya bersyukur sekali Tuhan, terima kasih. Walaupun ini bukan jawaban yang menurut saya itu jawaban ya, tetapi saya tahu Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik yang harus saya kerjakan ternyata. Dan itu saya harus mengolah hati saya itu bersama dengan Tuhan. Nah, sebetulnya bukan hanya dari sisi emosi, tapi banyak hal Kak Yos. Tapi yang malam hari ini kita kan membahasnya tentang emosi. Nanti kalau dibahas semua kita nggak tidur loh Kak Leli. Karena kehidupan wanita itu sangat lengkap, utuh, kompleks, bahkan rumit. Satu aja ya Kak. Betul ya. Makanya malam hari ini kita akan bahas tentang wanita dan emosinya ya. Dari situ saya diproses Tuhan. Mulailah diproses Tuhan. Yang tadinya saya itu cuek dengan anak saya, ya, saya cuek dengan anak saya. Pokoknya kamu tak kasih makan, ya toh, tak kasih makan lu sayang ya sayang, cuma sayangnya dengan cara saya, gitu. Saya sayang sekali sama anak. Mana ada sih orang tua nggak sayang sama anaknya? Cuman ternyata ada sisi-sisi satu hal yang terjadi dengan anak saya yang pertama waktu itu. Dia masih TK besar, ya. Nah, suami saya ini kan pelayanan pendeta. Jadi dia sharing firman pergi ke mana? Ke Bali, ke Makassar, kemana? Luar gitu kota. Ya. Nah, suatu saat, ya betul. Suatu saat itu saya sedang cuci baju ya. Dan saya memang kalau suami mau pergi itu saya bilang sama anak saya, Pak, kamu nanti mau ditinggal Papa selama 5 hari loh ya. Papa ini mau pelayanan ke Bali, saya ngomong gitu. Jadi nggak boleh rewel, nggak boleh cari Papa, saya ngomong gitu ya. Mungkin tuh
dipikirin sama dia. Dipikirin itu, dipikir terus sama dia. Saya tahunya itu waktu saya cuci-cuci pulang sekolah, dia tuh nanya, "Mah, Papa jadi pergi?" "Iya, jadi pergi." "Terus berapa hari?" 5 hari. "Terus Papa sendirian ya di sana?" "Iya, Papa sendirian." "Mama aja deh sana yang berangkat." Tuh, Kak Yos. Ya. Mamanya disuruh pergi ya? Mama aja yang berangkat, Mama aja yang berangkat. Kasihan Papa di sana sendirian, Mah. Itu membuat menjadi tamparan buat saya. Rasanya, duh, kok lebih seneng mbak Papa daripada Mama ya. Berarti yang salah ini dia atau saya gitu ya. Tapi ternyata memang Tuhan itu tegur saya. Orangnya iya, dari situ saya belajar lagi Kak Yos. Prosesnya itu tidak gampang loh. Karena sudah berapa puluh tahun saya lakukan itu. Ya, untuk saya proses berubah itu tidak gampang, butuh waktu. Dan waktu itu saya sengaja memang. Saya mau Tuhan. Nah, saya sengaja mencari komunitas yang membangun saya. Yang di situ ada tentang, saya paling suka tentang parenting itu Kak Yos. Aduh, saya paling senang. Jadi saya itu bisa belajar banyak dari situ. Ya, salah satunya di WB ini, di Wanita Bijak ini. Ya, saya merasa di Wanita Bijak masih kurang buat saya loh ya. Saya cari lagi, saya cari pemuritan yang bisa memuridkan saya. Saya ikut modul 2-nya WB juga. Ya, saya ikut modul 2-nya WB. Nah, di situ saya terus belajar, saya terus diasah, istilahnya juga dikikis dari sisi-sisi yang tidak benar ya, terutama di sisi-sisi emosi saya. Jadi untuk belajar sabar itu gak gampang loh Kak Yos. Sulit sekali. Pasti. Sulit sekali. Nah, di tengah pergumulan, naik turun tadi, firman Tuhan apa Kak yang sungguh-sungguh menjadi dasar, yang banyak mendrive Kak Lely dalam terus belajar mengelola emosi yang benar? Ya, ada satu firman yang membuat saya itu terus belajar dan mengerti ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Ya, ayat ini sungguh-sungguh membuat saya menjadi, membuat saya bertobat Kak Yos. Ya, mempertobatkan saya, karena di sisi roh saya, jiwa saya, tubuh saya terutama itu harus terpelihara sempurna. Terpelihara bukan berarti secara jasmani makan terus dirawat, enggak ya. Tetapi justru yang harus kita pelihara itu roh kita yang terus harus kita kasih makan, kita pelihara, kita bawa ke Tuhan, kita bawa setiap kehendak kita ini ke dalam tangan Tuhan. Tepat. Itu yang harus saya sungguh-sungguh pelajari dan harus saya lakukan Kak Yos. Karena kalau saya tidak memberikan kehendak saya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak campur tangan mengendalikan kehendak saya percaya saya jadi wanita yang kacau. Pasti. Ya. Pasti. Jadi mama bukan mama yang baik, mama yang juga kacau pasti. Yang maunya sendiri, yang mengolah emosinya sak karepe dhewe, semau-maunya kita gitu ya. Nah, dari firman ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kekudusan itu sangat penting Kak Yos. Sangat penting ya. Dan itu kita harus minta sama Tuhan, dan kita harus latih bahwa kita membawa hidup kita ini dipimpin oleh siapa sih? Ya. Amin. Dipimpin oleh siapa? Nah, di situ saya belajar, Tuhan, saya cuma mau setiap hari doa saya Kak Yos. Saya ini enggak minta berkat secara jasmani, enggak. Tapi saya cuma belajar gini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kalau Tuhan masih izinkan saya bangun. Tuhan mau belajar di saya apalagi dalam satu hari ini. Saya cuma minta hikmat Tuhan untuk saya melalui hari-hari saya ini. Satu hari ini aja dah Tuhan. Ya, karena satu hari itu dilewatinya juga tidak dengan gampang. Ya. Mudah, betul. Tidak mudah. Banyak hal bisa terjadi. Kejutan-kejutan ya, kejutan-kejutan yang tidak diinginkan kadang-kadang
hadir gitu ya. Dan itu membuat sisi emosi saya itu terus, ya saya percaya kalau itu diizinkan Tuhan, berarti Tuhan itu mau mempertajam sisi emosi saya, mau memperbaiki sisi emosi saya. Dari sisi emosi yang dulu meledak-ledak saya ya, maksudnya itu suka marah-marah, semua saya lakukan dengan marah-marah, dan saya selesaikan dengan marah, bukan hanya ke anak, ke suami juga. Jadi memang semua kena lah ya, semua tuh kena. Jadi kalau dari raut wajah saya itu udah kelihatan, wah kalau sudah kayak gini senggol bacok gitu ya. Bahaya. Ya. Senggol bacok gitu ya, jangan deket-deket mama, sudah. Nah itu yang terus Tuhan proses dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan terus proses saya. Saya tahu bahwa prosesnya tidak akan berhenti sampai di sini, tapi semakin hari saya cuma ngomong sama Tuhan, tujuan saya mengerti ya, setelah saya belajar firman, saya terus dibawa Tuhan sampai hari ini, dan saya mau sepakat dengan Tuhan, karena itu butuh kesepakatan ya Kak Yos ya. Tepat. Belajar firman itu butuh kesepakatan dengan Tuhan, supaya kita ini bisa diajak kerjasama, karena Tuhan punya mau, Tuhan punya kehendak. Kalau kita tidak bisa meresponinya dengan baik, ya buyar gitu ya, maksudnya itu tidak akan terjadi. Apa yang jadi tujuan Tuhan, apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah itu saya yang paling takut Kak Yos. Saya tidak mau, Tuhan saya tidak mau. Biar tujuan Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup saya. Amin. Boleh terjadi dalam hidup saya. Amin. Sampai hari ini. Ya. Amin. Dan saya tahu bahwa kita ini memang jatuh bangun. Tapi saya mau Tuhan, aku tidak mau remedi terus. Saya percaya ada hal-hal lain yang Tuhan mau kerjakan. Sudah Tuhan sediakan, ya betul. Ya, nah, luar biasa. Dari itu Tuhan mau jiwa, pikiran, perasaan dan emosi, kehendak itu terpelihara dengan sempurna ya. Itu tadi yang saya utarakan tadi ya. Nah, bagaimana cara mengelola emosi yang dengan bijak sehingga tetap dapat menjaga relasi dengan baik, ya? Ya itu saya terus cari firman Tuhan. Dan saya terus berdoa, karena itu penting. Cari firman, berdoa. Semua saya kaitkan, ini benar enggak sih Tuhan? Ini maumu apa bukan Tuhan? Saya belajarnya gitu Kak Yos. Ya memang itu butuh proses yang enggak gampang. Sekali lagi enggak gampang, enggak seperti molak-malik tempe. Membalikkan tangan ya. Iya betul ya. Enggak seperti kita goreng tempe dibolak-balik gitu, enggak ya. Tapi saya tahu bahwa semuanya itu kembali ke diri kita sendiri, kembali ke diri saya. Apakah saya mau diproses sama Tuhan? Dan saya katakan waktu itu banyak hal yang harus saya perbaiki dalam hati dan pikiran saya ini. Saya kaitkan semua itu dengan firman Tuhan. Tuhan, tolong saya. Pertolongan saya cuma Tuhan. Pertolongan saya cuma dari firman Tuhan. Ya. Dan saya berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan minta. Yang luar biasanya itu apa yang kita minta, yang itu sesuai dengan dengan kehendak Tuhan buat diri kita, itu pasti Tuhan izinkan. Wow, amin. Iya. Pasti itu yang Tuhan kasih ya Kak ya. Asal apa yang kita minta ada di dalam firman. Ya, setuju banget. Betul. Ya, betul. Nah, itu yang apa yang Kak Leli alami? Ketika kakak minta tadi bisa apa ya? Tadi saya diberkati dengan kata-kata Kak Leli, menyerahkan emosi kita dipimpin kehendak Tuhan. Nah saat Kak Leli minta itu apa yang Kak Leli alami kemudian? Penasaran ya Kak ya? Oh, penasaran dong. Masih ada satu lagi ayat yang akan saya bagikan. Di 1 Petrus 1 ayat 22 demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Wow. Ya, di sini saya harus benar-benar praktek loh Kak Yos. Ya, karena kalau sungguh-sungguh kita tidak mengasihi dengan segenap hati. Saya percaya kok. Saya bisa nangkepnya sekarang gini. Saya percaya apa yang terjadi satu hari ini semua itu diizinkan Tuhan terjadi. Ya. Waktu saya tidak bisa meresponi ya setiap masalah yang hadir dalam hidup saya, dalam keseharian saya, itu isinya cuma ngeluh Kak Yos.
Saya cuma bisa mengeluh, aduh kok kayak gini sih. Akhirnya ya dari keluhan-keluhan saya itu menimbulkan satu sikap yang mengasihani diri sendiri. Oke, ya. Betul. Itu yang membuat saya terus tidak bisa meresponi setiap masalah yang datang kehidupan di dalam dengan hidup tepat saya ya. dengan baik, iya. Karena saya terus mengasihani diri saya. Saya mengasihani situasi, kondisi, ya itu saya mempersalahkan gitu loh. Ya, kok betul. Gini sih? Ya, seandainya kalau ini nggak kayak gini, nggak mungkin terjadi. Gitu. Ya. Akhirnya timbul itu menyalahkan. Itu kan juga dari sisi emosi ya, Kak ya. Betul. Itu bisa dilihat dari sisi emosi. Akhirnya saya bisa menyalahkan si A, si B, si C, si C, suami saya, anak saya. Kalau mereka nggak melakukan ini nggak akan pasti nggak akan terjadi. Banyak tuntutan. Betul. Waduh, beneran Kak. Dan satu hal lagi. Ya. Betul. Pada waktu saya belajar ketaatan ini ya, yang di 1 Petrus 1 ayat 22 ini ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Wabot loh Kak Yos. Berat sekali buat saya. Karena ada satu hal yang harus saya hilangkan. Harus saya istilahnya gini, itu jadi kebiasaan saya. Dikikis harus dibuang karena itu memang bukan yang Tuhan mau. Itu berat sekali buat saya ya. Memang perjuangan. Tapi saya percaya waktu itu saya bilang, Tuhan sekali lagi saya berdoa. Saya kuat, saya bisa kalau saya ada di dalam Engkau Tuhan. Amin. Saya menyerahkan kehendak pikiran, hati saya. Proses saya ini tak kembalikan sama Tuhan. Amin. Ya. Dan waktu saya melewati itu menjadi ringan buat saya. Wow. Pada waktu saya mengalami itu jedes gitu ya kayak kemarin. Ini terjadinya sudah seminggu yang lalu lah. 2 minggu Kak. 2 minggu. Dan ini berat sekali sebetulnya. Masalahnya berat sekali buat saya. Istilahnya itu gini. Ini masa depan. Kalau manusia bilang ini masa depan saya itu ada di situ gitu. Cuman sekali lagi Tuhan ajari saya dengan sungguh-sungguh ya bahwa saya ini harus benar-benar mengelola emosi saya. Saya ini punya teman saya ini ya lama sebenarnya tidak berhubungan, tapi tiba-tiba dia itu hubungin saya, otomatis saya responi ya karena lama sekali nggak berhubungan. Iya ya kita ini lama sekali nggak berhubungan dan akhirnya ada sampai terjadi istilahnya itu kita bekerja sama. Oh oke. Kita ada kerja dalam hal kerja ya, bisnis gitu ya Kak. Iya. Jadi setelah itu berjalannya waktu 8 bulan yang lalu itu kejadiannya. 8 bulan yang bulan ini sudah tanggal 1 April ya. Bulan Maret. Bulan Maret kemarin saya harus menyudahi kerjasama itu. Oh, oke. Dengan keadaan yang kurang diharapkan berarti ya. Betul Kak Yos, ya betul Kak Yos. Dan saya selama 8 bulan itu memang terjadi banyak emosi saya ini di istilahnya dinaik turunkan dengan teman saya ini. Saya di rumah itu jadi tegang, ya saya menghadapi segala sesuatunya itu. Ya untungnya itu Tuhan tuh tidak pernah tinggalin saya ya. Amin. Saya ini belajar benar-benar ngolah emosi saya. Saya pun berbagi dengan dia, berbagi tentang firman dengan dia. Cuman semua responnya kan beda-beda ya Kak Yos. Saya juga tidak bisa memaksa dia untuk seperti tidak bisa menuntut orang seperti kita harapkan. Iya. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Ya wis lah Tuhan, bagian saya cuma sharing firman. Apa yang saya alami saya bagikan. Saya cuma gitu. Perubahan apapun juga itu tanggung jawabnya Tuhan sudah, bukan jadi tanggung jawab saya lagi. Saya ngomong gitu. Dan terakhir kemarin itu ternyata dia sangat marah sekali. Ya, karena sebetulnya gini, saya itu diharapkan bisa ikut ke Bali untuk bulan April ini dengan seluruh karyawannya dia gitu ya. Nah, tapi karena kita ini sudah berdoa dan bergumul bahwa kita akan menyudahi kerjasama ini. Jadi kan diputuskan nggak usah. Iya. Kan nggak lucu kalau saya ikut, saya seneng-seneng di sana, habis itu tak tinggal.
kan nggak baik tuh Kak Yos. Ya. Betul. Nah, saya dan suami itu terus berdoa sama Tuhan. Saya minta waktu yang baik sama Tuhan. Dan ternyata dia marah sekali waktu dia tahu saya nggak jadi ikut gitu ya. Dia marah sekali sampai akhirnya, memang saya pernah membahas sama dia sehari sebelum. Saya membahas tentang besok nanti kamu itu memilih suami atau memilih anak. Kalau disuruh memilih, sebenarnya tuh juga enggak perlu dijawab sih Kak Yos, ya toh? Karena kita enggak bisa memilih loh, ya toh? Iya betul. Nah, waktu itu cuman, kalau secara manusia saya milih suami, saya ngomong gitu. Karena suami pasti akan sampai maut memisahkan, toh Kak Yos. Kalau anak-anak ini kan punya kehidupan sendiri, mereka bakal menikah, meninggalkan rumah kan gitu ya. Nah, itu jadi senjata buat dia. Oh, ya. Begitu tahu saya nggak. Akhirnya kemana-mana. Ya itulah kalau sudah emosi wanita itu yang nggak ada hubungannya, jadi berhubungan banget. Iya. Wow, luar biasa. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya itu saya diajak bertengkar sampai itu keluar dari mulutnya. Tidak apa-apa lah. Sekali-kali kita harus bertengkar, katanya gitu. Sekali-kali kita harus bertengkar, ya. Nanti kan pasti baik-baik sendiri. Bagi saya gini, bertengkar, bukan itu yang Tuhan mau dalam hati saya. Tidak mau bertengkar, saya ambil keputusan dan saya bawa waktu itu ya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus pikiran saya cuma itu tok Kak Yos waktu itu ya, ditelepon waktu itu ditelepon sama dia. Saya cuma ngomong, Tuhan apa yang harus saya jawab? Diam, katanya gitu, diam. Ya. Sudah sejahtera saya diam. Oke. Apapun. Kamu bisa ngomong tapi kamu tidak bisa ngelakoni. Kamu tidak bisa melakukan gitu ya. Mempraktekkan. Kamu tuh cuma bisa ngomong tapi nggak bisa mempraktekkan. Ngomong gitu ya. Kemarin kamu bilang kan kalau kamu itu memilih suami. Nah, gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya nggak bisa pergi karena memang alasan saya tuh anak saya ada kerjaan, saya nggak bisa tinggal gitu loh. Nah, kan nggak mungkin saya seneng-seneng di Bali, anak saya 2 di rumah. Siapa yang ngurusin gitu loh Kak. Walaupun mereka sudah besar ya, tetapi masih butuh kehadiran saya. Saya pikir sudahlah, saya tak diem aja, wis nggak ada untungnya juga. Waktu saya ngomong diem, terus saya tuh bisa ngomong gini loh. Oke Ci, terima kasih, aku sudah diingatkan. Padahal saya tuh dimarah-marahi luar biasa. Tapi dalam hati saya yang paling dalam itu beneran nggak ada rasa marah, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa nggak suka. Saya cuma berpikir, ya Tuhan ini waktunya saya untuk saya belajar praktek. Terus belajar. Amin. Ya. Wow, luar biasa. Yang saya akhirnya alami, menang. Ya. Wow, gak kerasa Kak, sudah 50 menit kita ngobrol. Saya tarik kesimpulan ya Kak ya. Jadi meskipun kita sudah belajar firman, kita sudah mengerti kebenaran, tetapi pada prakteknya setiap hari kita akan terus mengalami ujian, situasi ya, di mana emosi kita itu bisa tadi naik turun, bisa ditantang berespon yang bagaimana. Nah, tapi sepanjang kita menaruh ya, meletakkan, menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti nggak akan tinggal diam ya Kak ya. Pasti bekerja, pasti menolong, pasti memimpin. Akhirnya responnya Kak Leli bener, nggak bales marah, tengkar, ya tengkar, ayo, siapa takut, ya, gitu ya, nggak apa, bener-bener lawak dilawan gitu ya. Tapi Kak Leli bisa sabar, bisa bener-bener legowo. Saya pikir itu pasti kerjaan Roh Kudus ya Kak ya, bukan kesanggupan kita. Bukan saya, kalau saya nggak mampu. Puji Tuhan, amin. Thank you Kak Leli. Nah ini silakan disapa-sapa Kak. Disapa-sapa nih, hari ini lumayan banyak yang bergabung. Kelihatan nggak? Ya. Ini ada siapa ini? Andreas ya. Tabita. Ya. Oke ya. Ada banyak. Tadi ada yang Kak Yola. Shalom, selamat malam Kak Yosi, Cik Leli. Terima kasih banyak sharingnya. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Ada Kak Christine Budiharjo. Semangat. Ada Kak Yuhani, jempolnya 2. Saya balas jempol-jempol lagi. Ini ada tadi. Kak Yehasiela, Kak Desi, Kak Lani, Kak Atalia. Wow, thank you Kak Widya, banyak sekali. Thank you semua yang sudah bergabung malam hari ini. Tidak terasa, waduh, sudah hampir selesai kita waktunya, ya.
Semoga kita semua sahabat WB tetap ya sama dengan Kak Leli, sama dengan saya juga terus berproses dengan emosi kita yang bisa masih naik turun ya. Ikut wanita bijak, tidak langsung seperti Power Rangers yang berubah ya, tetapi kita terus harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Oke, sebelum kita mengundang Kak Yuyun, saya minta Kak Leli menutup kita dalam doa ya, dan mendoakan sahabat WB supaya kita terus terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau malam hari Tuhan izinkan kami saling sharing, kami saling berbagi tentang firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami terima malam hari ini menjadi satu benih Tuhan buat setiap kami. Untuk benih itu boleh tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mau meresponinya hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu secara manusia kami tidak mampu Tuhan untuk kami melakukan semuanya itu dengan benar Tuhan. Kami hanya mampu melakukan semua itu dengan benar hanya karena ada Roh Tuhan yang terus menolong kami, menopang kami, memberikan kami arahan. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap sahabat-sahabat WB yang terus mengikuti dan mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya wanita-wanita yang meresponi firman-Mu ini adalah wanita-wanita yang sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat sahabat-sahabat WB ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa proses demi proses yang dialami, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri. Tuhan selalu menggandeng, Tuhan selalu menaruh setiap sahabat-sahabat WB ini di telapak tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu kami rasakan ada satu ketentraman, damai sejahtera, sukacita tetap boleh kami alami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan dalam setiap proses yang kami alami itu boleh kami terima Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Bapa yang sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan sahabat WB semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak Kak Leli yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sebelum meninggalkan ruang IG, kita yel-yel dulu ya. Dari tadi lupa. Ya, betul. Soalnya di camp kebanyakan yel-yel, saya sampai lupa nggak ngajak yel-yel. Aduh, 3 hari banyak yel-yel soalnya. Oke, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Oke, thank you Kak Leli, sampai jumpa. Sama-sama Kak Yosi. Berikutnya. Tuhan memberkati. Ya, silakan tekan silang ya. Ya. Thank you banyak ya buat Kak Leli yang sudah berbagi firman dan pengalamannya ya. Bagaimana meskipun sudah ikut WB bertahun-tahun modul 2 dan sebagainya, kita itu tidak otomatis, kita itu selalu diuji keadaannya dan kita terus harus menyerahkan emosi kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong. Nah, langsung saya akan memanggil Kak Yuyun untuk membagikan pengumuman seputar kegiatan Wanita Bijak Indonesia. Shalom Kak Yuyun. Maaf saya tadi agak terlambat, jadi agak kemalaman Kak. Silahkan. Iya Kak Yosi, iya soalnya seru sih ya sharingnya ya. Sharingnya seru banget sampai jadinya waktunya gak berasa ya, jadi panjang. Oke, Kak Yosi, ini saya mau info-info nih buat sahabat WB. Nih, ini yang ada di Sorong, Papua, Kak Yosi. Buat sahabat WB yang ada di Sorong, Papua, Papua Barat ya. Nah, ini akan diadakan camp Girls Talk, camp single, dan camp WB Ibu. Wah, komplit nih Kak. Ya, camp Girls Talk itu pada tanggal 20 sampai 22 April. Kemudian untuk camp WB single itu 24 sampai 26 April. Wah, habis kita langsung single nih Kak. Gitu. Kemudian untuk camp WB Ibu itu pada tanggal 1 sampai 3 Juni. Nah, buat sahabat WB yang ada di Sorong, boleh mendaftar ya. Untuk informasinya bisa ditanyakan ke WA call center kantor WB ya, Wanita Bijak Indonesia, atau
ke DM Instagram. Kemudian buat sahabat WB yang ada di Jayapura. Ya, Jayapura mana suaranya? Oke, yang ada Jayapura juga ya, sama ya, ada Camp WB Ibu, Camp WB Single, dan Camp Girls Talk. Camp WB Single itu akan diadakan pada tanggal 21 sampai 23 April. Camp WB Ibu itu pada tanggal 24 sampai 26 Mei. Dan Camp Girls Talk diadakan pada 29 sampai 1 Juni. Pas liburan sekolah nih Kak Yosi. Itu. Ya, oke, itu tadi yang camp WB di Papua ya, Jayapura dan Sorong. Kemudian ada juga camp Girls Talk nih. Kak Yosi pasti tidak asing deh. Camp Girls Talk Malang. Tidak ketinggalan. Dan Surabaya Kak. Tidak ketinggalannya. Ini dan Surabaya ya, Girls Talk Malang dan Surabaya ya, berkolaborasi ya Kak Yosi ya. Yes. Itu akan diadakannya di Malang ya Kak ya. Camp Besok ini pada tanggal 16 sampai 18 Juni. Sama liburan sekolah ya. Jadi biar sahabat WB usia Gostok bisa ikutan ya. Itu. Informasinya bisa langsung ke Instagram Wanita Bijak Malang, Gostok Malang, atau Gostok Surabaya ada mungkin ya. Atau juga ke Wanita Bijak Indonesia juga boleh untuk informasi dan pendaftarannya. Oke. Ini kemudian ada camp Girls Talk, camp WB Single Malang, itu juga diadakan di Malang. Malang lengkap Kak. Iya, Malang juga lengkap, Girls Talk, single dan ibu. Oke. Untuk single itu pada tanggal 20 sampai 21 Mei. Itu camp WB Single on-site ya untuk area Malang. Kalau camp WB Ibu tadi udah dengar ceritanya dari Kak Yosi, seru banget. Ya, teknik tuh. Puji Tuhan ya. Sudah. Ya, puji Tuhan sudah terlaksana ya. Oke. Kemudian untuk, nah ini Kak, di Medan. Oke. Camp Wanita Bijak Ibu di Medan. Oke. Siapa yang bertanya ya, mana jadwal Medan? Nah, ini dia. Camp Wanita Bijak Ibu. Ya. Camp Wanita Bijak Ibu Medan itu akan diadakan pada tanggal 25 sampai 27 Mei. Ini secara onsite, tetapi tidak menginap. Onsite tidak menginap, Kak Yosi. Oke, untuk informasi dan pendaftarannya boleh menghubungi Ibu Lili dan Ibu Mira. Link pendaftarannya juga ada, informasinya ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia atau di highlight story jadwal camp. Bisa juga ke DM Instagram atau WhatsApp call center ya. Kemudian Kak, camp Wanita Bijak, ya. Ada yang tanya jadwal Solo kapan ya Kak? Solo Kak? Oh Solo yang Ibu itu sudah berlangsung. Ya, Wanita Bijak Ibu Solo ya sudah selesai, baru aja selesai bulan lalu ya. Bulan lalu ya. Nah, untuk yang single itu akan diadakan rencananya bulan Juni. Untuk informasinya mohon ditunggu segera. Ya, untuk yang di Solo Ibu. Kemudian untuk camp Wanita Bijak Ibu. Camp Wanita Bijak Goals Virtual nih Kak. Nah, camp Wanita Bijak Goals Virtual ini diadakan secara nasional Kak Yosi. Jadi kan sekarang sudah banyak yang onsite. Jadi tapi tetap kita memfasilitasi untuk mengadakan goals virtual tapi secara nasional dalam lingkup nasional. Jadi boleh dari area manapun untuk ikut. Nah, untuk Wanita Bijak untuk segmen janda itu akan diadakan pada bulan Mei. Tanggal 6, 13, 20 dan 27 Mei, 4 kali pertemuan itu diadakan secara online, goals virtual. Karena virtual. Ya, ya via Zoom meeting ya. Dan hostnya itu adalah WB Jakarta Timur, WB Jaktim ya, yang menjadi host selaku hostnya. Tetapi area pesertanya terbuka untuk area mana aja, yang asal waktunya bisa menyesuaikan. Pada bulan Mei 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 13. Jacinta nih, sahabat WB yang masuk dalam klub
Jasinta Wih, bisa keren. ikut nih Kak Yosi. Iya. Janda Yang pasti kecintaan besok Allah. betul, janda Ya. kecintaan Allah. Ya. Kemudian Camp Wanita Bijak Ibu untuk Jakarta Utara itu juga diadakan pada bulan Mei nih Kak Yosi. Tanggalnya 6, 13, dan 20 Mei. Ini juga setiap Sabtu 3 kali pertemuan. Pukul 10 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi buat sahabat WP yang ada di area Jakarta, silakan mendaftar untuk Camp Wanita Bijak Ibu secara onsite di Jakarta Utara ya. Bisa menghubungi Ibu Rike dan Ibu Damai. Informasinya ada di highlight story jadwal camp atau bisa juga ditanyakan di DM atau WhatsApp call center. Kita cek lagi ya Kak Yosi, mana ada yang Takut ada lewat, yang ketinggalan. Banyak ya Kak ya. Ketinggalan. Ah. Kita cek lagi. Ya, sementara nah ini Wanita Bijak Ibu Batam Kak Yosi. Wanita Bijak Ibu Batam itu juga diadakan bulan Mei, tanggal 4 sampai 6 Mei. 4 sampai 6 Mei diadakan secara onsite juga. Onsite tidak menginap juga gitu. Jadi Camp Wanita Bijak Ibu Batam 4 sampai 6 Mei itu pukul 8.30 pagi sampai 17 waktu Indonesia Barat. Buat sahabat WB yang ada di area Batam atau dan sekitarnya bisa mengikuti. Silakan mendaftar. Nah, Kak Yosi, ini ada lagi nih. Camp Wanita Bijak Ibu Kutai Kartanegara. Wow. Kalimantan ya, Kak? Kalimantan. Wow. Itu jauh sekali ya, tapi ya, WB menjangkau sampai sana. Jadi akan diadakan pada tanggal 3, 4, dan 5 April. Minggu depan, Kak Yosi. Segera. Segera daftarkan. Iya, 3, 4, 5 April. Ya, onsite tidak menginap. Buat ibu-ibu yang ada di area Kutai Kartanegara, silakan mendaftar. Iya, oke. Ya, Kak Yosi, mau ingetin juga buat sahabat WB, Kak Yosi. Belum. Untuk Zoominar sahabat WB minggu depan juga akan diadakan, dimulai. Yang sudah mendaftar siapa, yang belum mendaftar siapa, ayo keburu, slotnya udah habis. Yang sudah mendaftar di awal diingat-ingat apakah sudah masuk ke WA group, karena link akan di-share di WA group. Ya, itu tanggal 4 April, Selasa Kak Yosi. Selasa besok ini. Siap. Ya, buat sahabat WB, yuk ingat-ingat. Zoominar sahabat WB dengan tema The Wall of Silence, di pembicaranya yaitu Ibu Deborah Is ya. Buat sahabat WB yang udah mendaftar, ayo diingat-ingat sudah masuk ke WA group atau belum. Gitu. Jangan sampai udah mendaftar malah kelewat. Sayang banget. Sayang banget. Iya. Nah, terus ada lagi nih Kak Yosi. Buat sahabat WB nih, podcast sahabat WB edisi bulan Maret itu sudah tayang. Di YouTube ya Kak? Iya, di YouTube ada YouTube channel Wanita Bijak Indonesia bisa, atau juga bisa di Spotify Kak Yosi. Tinggal cari aja, masuk ke Spotify, bisa didengarkan di Spotify. Kita hadir loh Kak Yosi di Spotify Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Jadi buat yang mungkin di mobil, aku mau dengerin aja gitu kan, nggak pakai nonton, tinggal klik aja Spotify. Ada lagu WB juga loh Kak Yosi. Dan ada banyak kisah-kisah inspirasi ya di semoga Spotify. Semakin memberkati Indonesia. Iya, cerita singkat tapi penuh inspirasi dan jangan diberkat. Oke, jadi buat sahabat WB kan ini sering nih Spotify. Siapa sih yang nggak pakai Spotify? Kayaknya pada denger deh, gitu kan? Ayo, langsung dicari. Ya, Wanita Bijak Indonesia. Di situ ada banyak kontennya, ada podcast, ada lagu-lagu WB juga gitu. Jadi silakan langsung terus meluncur ke Spotify Wanita Bijak Indonesia. Ada banyak podcast di sana. Oke. Ayo sih, sekian informasi dari kantor Wanita Bijak. Thank you banyak Kak Yuyun untuk informasinya. Sama-sama. Semoga teman-teman yang di daerah tadi yang sudah disebutkan segera mendaftar, mengajak rekan sahabat teman-teman untuk ikutan Camp Wanita Bijak. Ya, thank you Kak Yuyun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Wow, sudah 1 jam lebih ya kita ngobrol. Kayaknya kita segera harus menyudahi. Selamat bermalam minggu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita sama-sama terus berdoa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita, roh tubuh jiwa kita, ya, terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.